Halo, salam untuk kalian dimanapun berada. Terima kasih telah mengunjungi video panduan untuk panduan mengenai inventory tutorial yang ke-8. Kita sebelumnya telah membahas mengenai shift kasir, terus kasirnya, riwayat ordernya, lalu operasional dapur, reservasi, dana meja, manajemen pelanggan, dan lain sebagainya. Kita sudah membahas mengenai shift kasir, terus operasional. Sekarang kita membahas mengenai inventory dan keuangan. Gini ya, kita akan review untuk fitur-fitur ini ya. Jadi kalau ada yang reservasi masuk ke dalam sini akan otomatis tersini. Nanti kita bisa mencairkan. Kita bisa tarik dana di sini ya. Gitu. Gini kita bisa cek langganannya. Proplan status 3 hari lagi karena ini masih trial ya teman-teman ya. Ini stok bahan dan stok Om6 kita sudah melakukan. Tinggal pembelian PO. Misalkan kita mau PO, kita mau bikin data vendornya terlebih dahulu teman-teman. Jadi kita mau ke misalkan toko sayur Mbok Gina. Ya, jadi bisa PO di sini. Kontak personnya. Kita bisa bikin di sini salesnya ya. Salesnya atau kalau nomor teleponnya juga sama dengan salesnya juga bisa sama. Alamatnya di Bantul ya misalkan ya teman-teman ya. Bantul, simpan di sini. Ya, vendornya di toko sayur Mbok Gina di sini ya. Sekarang kita bikin PO toko sayur Mbok Gina. Kita mau beli bahan baku apa teman-teman di sini? Misalkan daun bawangnya. Kita bikin ya daun bawang ya. Kita mau pesen 5 gitu. Harganya berapa? Kalau di warung Mbok Gina sih karena ini lagi murah ya, jadi 2.000 aja deh. Beli 5 daun bawang. Total 10.000. Kita terbitkan PO. Oke. PO sudah terbit di warung Mbok Gina. Ini ya. Ada riwayat PO-nya. Kita bisa klik aksi di sini teman-teman. Ini untuk melihat purchase ordernya ya. Statusnya ini sudah ada. Oke. Sekarang kita ngelihat ke penerimaan. Ya, ada yang pending. Jadi setelah kita melakukan pembelian PO, terus kita ke penerimaan, udah diterima atau belum? Gitu. Kita bisa ngelihat riwayat masuknya di sini. Ini yang tadi awal ya, log barang masuk yang tadi awal. Gitu. Sekarang kita ngelihat di sini yang udah pending, PO pending ini. Realnya yang diterima ternyata 4. Beda jumlah kan? Yang satu mungkin ngilang ya kali ya. Gitu 4. Kita bisa konfirmasi, masukkan stok di sini. Ya. Gitu. Oke, riwayat masuk berarti ada 4 pieces yang masuk. Gitu, referensinya ada di sini, referensinya. Gitu teman-teman. Jadi emang udah otomatis untuk log barangnya di sini. Semuanya sudah otomatis teman-teman. Gampang dan enak banget. Pengeluaran di sini juga sama ya. Untuk pengeluaran, misalkan untuk mencatat operasional listrik ya. Misalkan listriknya habis 100.000 nih di sini nih. Bayar tagihan listrik. Ya. Bisa klik simpan di sini. Oke, ini untuk operasional per hari ini ya. Tanggal ini. Kita pengeluarannya segini. Lalu dari pengeluaran kita bisa ngelihat ke laporan, ke menu laporan. Kita tadi untuk penjualannya hari ini ada totalnya segini ya teman-teman ya untuk penjualannya. Untuk stoknya kita juga bisa masuk tadi daun bawang 4 pieces ya masuk ya. Oke. Dan ini bisa ketahuan nih siapa petugas-petugasnya yang bertanggung jawab atas hal itu ya. Terus laba rugi. Kita bisa ngelihat laba rugi di sini, pendapatan segini, beban pokoknya segini, laba bersihnya segini. Karena ini untuk beban gaji ya ternyata ya. Beban gajinya 4 juta sendiri. Wow, gitu.
Terus informasi cash flow lainnya juga ada, pembelian stok ya, ada 10.000 di sini. Dan ini otomatis akan menyesuaikan ke HPP-nya teman-teman. Tadi kan HPP-nya ada 3.000 ya, berarti kan rata-rata ini 3.000 sama 2.000. Nanti sudah otomatis. Kita bisa cek di stok bahannya di sini ya. Daun bawang. Di sini. Harga rata-ratanya jadi 2.000. Otomatis. Gitu teman-teman. Karena memang di sini pakai harga rata-rata. Gitu ya. Pakai average, bukan FIFO atau LIFO gitu ya. Tapi memang pakai average. Gitu teman-teman. Dan setelah laporan kita bisa lihat. Ini maksudnya apa ya? Kalau kayak gini, kita bisa ngeliat analisis bisnisnya. Nah, di sini. Ternyata jam tersibuknya itu jam 12. Jadi kalau udah jam 12 siap-siap aja. Bakal banyak yang pesen. Ada nih jam tersibuknya. Menu juaranya mie ayam. Paling laris nih. Gitu. Kita bisa ngeliat kepadatan pelanggannya menurut jamnya teman-teman. Jam 12 nih. Tadi ada 5 transaksi sekaligus. Gitu. Kita bisa ngeliat di sini menu yang paling ini ya. Dan menu yang perlu dievaluasi. Ini juga ada di sini. Menu yang paling kurang laku yang untungnya kecil. Jadi 3 menu yang paling laris sama 3 menu yang paling kecil. Kita bisa cek di sini, bisa lihat di sini. Gitu ya, teman-teman. Ini untuk inventory semuanya sudah ada di sini, sudah tersaji di sini untuk laporan dan analisis bisnis sekaligus. Gitu, teman-teman. See you in the next panduan. Selanjutnya kita akan nanti membahas mengenai kelanjutan dari laporan bisnis dan analisis bisnis secara lebih komprehensif lagi. See you in the next video. Thank you very much.